Halo semuanya, pada video kali ini kita akan masuk ke materi yang keempat sebelum ujian MIT, yaitu kita akan membahas mengenai PPh pasal 25. Oke, jadi untuk bab 4 ini kita akan membahas mengenai PPh pasal 25. Nah, PPh 25 itu apa sih sebenarnya? Jadi untuk materi ini tidak terlalu banyak yang kita bahas, karena ya perhitungannya tidak terlalu ribet ya. Jadi gini, untuk PPh pasal 25 itu biasa dibilang atau disebut dengan angsuran pajak. Nah, bedanya dengan pajak penghasilan lainnya apa, Pak? Nah, jadi di PPh pasal 25 ini kita akan mempelajari mengenai bagaimana seorang wajib pajak itu dapat mengangsur pajaknya itu tiap bulan. Oke. Beda ya, kalau PPh 21 itu kamu kan dipotong sama perusahaan ataupun itu kamu bayarkan setiap bulannya tergantung penghasilan kamu. Nah, kalau PPh pasal 25 ini kita nggak tahu pasti untuk penghasilan wajib pajak tersebut untuk periode yang berlangsung ya. Kita tidak tahu pasti. Jadi ada suatu kewajiban untuk si wajib pajak, biasanya si perusahaan ya. Jadi ada satu kewajiban untuk si wajib pajak untuk melakukan angsuran pajak. Nah, maksudnya gimana? Gini, misalnya pada tahun sekarang kan 2021. Oke, misalnya 2021 lah ya. Nah, di tahun 2021 dari awal tahun kita itu sudah harus mengangsur pajak badan kita. Jadi pajak perusahaan kita itu sudah kita angsur setiap bulannya dari awal tahun, dari bulan pertama yaitu Januari. Nah, dasarnya apa? Dasarnya adalah PPh terutang pada tahun sebelumnya. Misalnya tahun 2020 kita dikenakan pajak atau kita punya PPh terutang lah setahun 120 juta. Oke, tahun lalunya 120 juta. Nah, angka historis ini, jadi angka PPh terutang yang dihasilkan pada tahun sebelumnya akan menjadi patokan kita, akan menjadi acuan kita dalam melakukan pembayaran angsuran pajak di tahun depannya, yaitu tahun 2021. Ya, saya ulangi, di tahun 2020 kita mencatatkan ada PPh terutang 1 tahun, itu 120 juta. Oke, nah dari angka ini kita akan pakai sebagai acuan dalam menghitung PPh 25 atau dalam menghitung angsuran pajak di tahun 2021. Caranya gimana? Kalau 2020 kan 1 tahun PPh terutang 120 juta. Ya udah, kita bagi dengan 12. Berarti satu bulannya dapat 10 juta. Nah, angka inilah yang harus kita bayarkan setiap bulannya pada tahun 2021. Jadi, tujuannya apa sih? Simple, kita bayarkan dari awal tahun, jadi tiap bulan 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, dengan asumsi PPh terutangnya bakal sama nih kayak tahun lalu, yaitu 120 juta. Nah, maka tiap tahun kita akan angsur. Tujuannya apa? Biar nanti pada saat akhir tahun, pada saat kita menghitung kembali PPh kita, itu tidak terlalu berat lagi pajak yang harus kita bayarkan. Sebagai contoh, tahun lalu kan tadi saya bilang 2020 PPh terutang 120 juta. Nah, maka tahun 2021 tiap bulannya dari bulan Januari misalnya ya, kita bayar, kita angsur ke pajak, kita setorkan ke negara ya, kita angsur pajaknya 10 juta tiap bulan. Jadi Januari 10 juta, Februari 10 juta, dan seterusnya sampai bulan November. Berarti total berapa? Januari sampai November 11 bulan. Berarti ada 110 juta yang kita bayarkan. Oke, sampai bulan Desember. Nah, Desember juga biasanya 10 juta juga sih kita bayarkan. Karena perhitungan PPh badan itu biasanya dilakukan atau paling lambat dilaporkan sebelum 30 April. Oke, jadi dari Januari sampai Desember kita sudah bayarkan ya, misalnya 10 juta tiap bulan, berarti total 120 juta. Ternyata pada saat akhir tahun kan tiap akhir tahun kita selalu menghitung ulang penghasilan kita yang disetahunkan segala macam. Nah, saat kita menghitung di akhir tahun, dapatlah misalnya PPh terutang itu 150 juta. Oke, dapatlah total PPh terutang 150 juta. Di mana kita sudah cicil, kita sudah bayar angsuran itu setiap bulannya sebesar 10 juta selama 12 bulan. Berarti 120 juta. Nah, maka terjadi kurang bayar sebesar berapa? Hanya 30 juta aja. Jadi hanya 30 juta yang perlu kita setorkan pada saat selesai perhitungan PPh badan tersebut.
Nah, cukup ringan kan? Daripada kita pada saat perhitungan PPh badan, pluk 150 juta, kita keluar duit kan itu cukup berat rasanya. Nah, jadi muncullah kita kenal lah yang namanya PPh 25. Ya, dikenal dengan PPh 25. Jadi, simpelnya itu adalah angsuran pajak. Nah, konsepnya itu seperti yang saya barusan sampaikan. Jadi, angsuran pajak kita lakukan itu setiap bulan kita setorkan ke negara. Oke. Nah, tujuannya apa? Jadi, pada saat akhir tahun berjalan, si wajib pajak tidak terlalu berat. Gitu, ya. Jadi, tidak terlalu berat untuk bayar pajaknya. Terus juga, ya memang pajak kan harus kita pungut atau kita bayarkan pada saat transaksi itu terjadi. Nah, kita terima penghasilan kan bukan hanya dari 1 tahun ya, Januari sampai Desember ya. Kita terima penghasilan itu bukan hanya pada saat akhir tahun kan, ya. Jadi kita terima penghasilan itu setiap bulan. Maka harusnya tiap bulan juga kita harus setorkan pajak ke negara. Cuman ya kalau kita tunggu setahun kan baru bisa hitung nih PPh badannya. Oke, jadi kalau tunggu setahun itu kelamaan. Jadi sampai kita hitung PPh badan, baru dapat 1 angka untuk kita setorkan, itu kelamaan. Selain kelamaan, juga angkanya pasti berat. Nah, maka muncullah PPh pasal 25. Jadi, sebelum kita menghitung PPh badan, kita sudah mengangsur terlebih dahulu ke negara. Dasar acuannya apa? Yaitu penghasilan atau PPh terutang di tahun sebelumnya. Kayak gitu. Oke, ini ada bahasa juga tabungan pajak. Ya, kurang lebih kayak gitulah. Kita udah cicil duluan, kita bayar di muka dulu. Kita bayar, sehingga nanti setelah di akhir tahun kita hitung PPh badan, kalau muncul 1 angka ya yang kita perlu bayar adalah angka sisanya aja. Jadi tidak terlalu memberatkan kita. Oke, di sini ada teknis perhitungannya dan mekanisme perhitungan. Pertama, PPh terutang sesuai SPT periode sebelumnya. Oke, kemudian dikurangi dengan kredit pajak. Kredit pajak adalah pajak yang sudah dipotong sama orang lain atas kita. Misalnya kita punya jasa apalah misalnya. Kemudian kita berikan jasa A misalnya. Terus orang ini bayar kita uang. Oke, saat orang ini bayar kita sudah dipotong dengan PPh. Terserah itu PPh pasal berapa ya. Jadi biar tidak terlalu pusing ya, intinya kita punya pajak yang sudah dipotong oleh pihak ketiga atau pihak lain. Nah, oleh karena itu boleh kalian masukkan sebagai kredit pajak. Ya, contohnya ada kredit PPh dalam negeri, kemudian PPh pasal 24. Nah, sehingga yang kamu dapat total PPh-nya, kemudian dikurangilah antara PPh terutang dengan pajak yang sudah dipotong. Kalau sudah potong kan berarti kita nggak perlu setor lagi dong. Nah, maka kita kurangi. Dapatlah total yang perlu kita setor, yaitu PPh pasal 25 per tahun. Yang perlu kita setorkan 1 tahunnya. Jadi, secara singkat, PPh terutang periode sebelumnya dikurangi dengan kredit pajak yang bisa kita kurangi. Setelah kita kurangi, Pak, kenapa dikurangi? Karena yaitu pajaknya sudah dipotong pihak lain. Berarti kita tidak perlu membayar apapun. Kayak gitu. Oke, dapatlah PPh pasal 25 per tahun, dibagi 12, dapatlah PPh pasal 25 per bulan. Nah, angka inilah yang perlu kita setorkan ke negara setiap bulannya. Kayak gitu. Oke, ada contoh nih. Nah, di SPT tahun 2020, kita catat ada PPh terutang 36.400. Kemudian PPh yang sudah dipungut oleh pihak lain, ada pasal 22, 23, dan 24, itu semuanya dimasukin ya menjadi faktor pengurang. Dapatlah PPh sisanya itu adalah PPh 25 setahun. Bagi 12 berarti ini PPh 25 yang perlu disetorkan ke negara setiap tahunnya. Kayak gitu. Oke. Nah, di sini ini ada beberapa poin ya. Saya cuma jelaskan beberapa aja, sisanya kalian bisa baca sendiri. Karena semuanya itu sudah cukup jelas. Saya sudah sertakan penjelasan beserta contoh-contohnya juga. Jadi di sini ada ketentuan perhitungan dan pembayaran PPh pasal 25. Nah, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh si WP untuk bulan-bulan sebelum SPT tahunan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan sama dengan angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. Maksudnya seperti apa? Nah, ini contoh 4.2 bisa kalian baca sendiri ya. Oke, jadi secara singkat gini. PPh badan itu kan kita selalu hitung, bukan selalu hitung lah. PPh badan itu deadline-nya adalah 30 April tahun depannya.
Jadi contoh untuk PPh Badan tahun 2020 atau masa 2020 itu wajib kamu bayar dan lapor sebelum 30 April. Oke. Pak, kita kan mengacu ke penghasilan tahun lalu ya. Berarti kan kalau angsuran pajak itu hanya dilakukan dari Januari sampai Desember, mengacu kepada angka tahun lalunya. Oke. Pak, gimana untuk yang tahun depan? Kan kita baru tahu PPh Badan terutang tahun yang contohnya ini ya. Di tahun 2021 untuk bulan Januari lah. Pak, kita membayar angsurannya berarti mengacu ke tahun berapa? Kalau 1 Januari 2021 harusnya kan kita mengacu ke PPh Badan terutang tahun 2020. Oke. Sedangkan untuk laporan tahun 2020, kamu baru kelar di bulan April 2021. Oke. Jadi untuk Januari 2021 itu mengacu ke angka mana, Pak? Kalau mau mengacu ke angka yang Desember 2021, itu kan laporannya belum jadi. Atau mengacu kepada PPh terutang tahun 2020. Itu kan belum jadi laporannya. Gimana kita bisa tahu PPh terutang untuk tahun 2020? Oke. Maka untuk si Januari 2021, kita masih mengacu kepada SPT tahun 2019. Ya, kita masih mengacu kepada SPT tahun 2019. Kenapa? Karena SPT tahun 2020 itu belum jadi, masih kita susun. Biasanya baru jadi itu di bulan April. Nah, jadi terpaksalah Januari 2021 itu kita masih pakai angsuran PPh 25 dengan dasar SPT tahun 2019. Atau bisa dikatakan sama dengan angsuran PPh 25 di yang kita bayarkan ya setiap bulannya untuk bulan Oktober 2020, November 2020, itu masih sama angkanya. Ya, jadi untuk Januari, Februari, Maret biasanya masih mengacu kepada masih mengacu kepada SPT tahun 2019. Atau bisa dibilang masih sama untuk angsuran PPh-nya setiap bulannya dengan bulan-bulan di 2020. Contoh Oktober kamu setor 1 juta, ya November 1 juta, Desember 1 juta, kemudian Januari 2021 masih 1 juta, Februari 2021 masih 1 juta, seperti itu. Nah, sampailah di bulan April. Bulan April nih, April 2021 ya. Ya, April 2021. Nah, April 2021 kamu sudah selesai nih SPT untuk tahun 2020. Ya, sudah selesai nih. Maka untuk bulan April 2021 tersebut, jika kamu mau bayar angsuran PPh 25, nah, kamu mengacu bukan ke 2019 lagi, melainkan ke SPT 2020. Kenapa? Karena SPT udah jadi. Kamu sudah mendapatkan dasar yang baru. Jadi, walaupun Januari, Februari, Maret masih mengacu kepada SPT 2019, nggak apa-apa. Di bulan April, ketika SPT badanmu sudah jadi untuk periode yang 2020, maka kita pakai data tersebut untuk menghitung PPh 25. Di mana akan dibayarkan di bulan April dengan angka yang baru. Kayak gitu. Ya. Jadi, singkat cerita untuk Januari, Februari, Maret 2021 masih mengacu kepada SPT 2019. Nah, di Aprilnya 2021 karena SPT untuk 2020 itu baru jadi, maka untuk April 2021 dan seterusnya itu mengacu kepada SPT yang tahun 2020. Seperti itu. Pak, kalau misalnya SPT 2020 dilaporkan dan sudah dibayar atau udah kelar di bulan Februari, gimana? Berarti untuk Januari mengacu ke 2019. Nah, di Februari karena sudah jadi nih, Februari 2021 ya, karena sudah jadi SPT untuk 2020, ya udah di Februari kamu mengacu ke SPT 2020. Jadi intinya kalau sudah tahu angka terbaru, ya udah setor pakai angka terbaru. Kalau belum tahu, ya udah nggak apa-apa. Kayak gitu. Oke, itu untuk yang poin pertama. Untuk yang kedua, nah, Pak, gimana jika dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak? Maka setelah SKP tersebut ditetapkan, sudah diterbitkan, kamu bakal mengikuti SKP itu. SKP itu apa, Pak? Jadi surat ketetapan pajak, simpelnya gini deh. Muncul SKP, muncul satu surat ketetapan yang baru, itu menyatakan bahwa kamu harusnya bayar PPh sekian gitu. Ya. Jadi di sini contoh 4.2. Oke, di April kamu bayar angsuran PPh berdasarkan SPT tahun 2020 sebesar 1150 per bulan.
Nah, di Juli muncul SKP nih yang mengharuskan kita untuk bayar PPh itu menjadi 1.900.000. Ya udah, per SKP tersebut diterbitkan, kita ya ikutin SKP tersebut. Ya, ikutin kewajiban pembayaran yang baru. Berarti dari Juli kita sudah bayar 1.900.000. Kayak gitu. Oke. Poin berikutnya yang ketiga, angsuran PPh bagi wajib pajak yang berhak atas kompensasi kerugian. Jadi kalau kita bayar pajak, normalnya kan kalau kita punya laba atau menghasilkan laba, baru kita bayar pajak. Kalau rugi gimana? Kalau rugi, nah kerugian tersebut boleh dikompensasikan ke tahun berikutnya. Jadi di sini ada contoh. Untuk contoh 4.3. Nah, penghasilan neto tahun 2020 itu 122 juta. Kemudian sisa kerugian tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan. Jadi sebelum 2020 orang ini atau perusahaan ini sudah rugi nih. Nah, rugi tersebut boleh kita kompensasikan. Jadi kita kompensasikanlah tahun 2020. Hasilnya itu minus 57 juta. Nah, itu sisa kerugian yang masih dapat dikompensasi di tahun 2021. Oke. Maka untuk tahun 2021 kita hitung angsurannya baru. Hitungnya gimana? Pertama, untuk tahun 2021 kita mengacu ke SPT apa? Yaitu SPT tahun 2020. Nah, SPT tahun 2020 itu mencatatkan penghasilan sebesar 122 juta. Oke, 122 juta kita kurangi dengan kompensasi kerugian yang masih boleh kita kurangkan, yaitu 57 juta. Maka hasilnya yang yang sisanya itu 65 juta. Jadi sisa penghasilan kita setelah kita kurangi dengan kompensasi kerugian, masih tersisa laba 65 juta. Nah, 65 juta ini itulah merupakan perhitungan untuk PPh pasal 25-nya. Kita kalikan dengan 25%, hasilnya 16 jutaan. Nah, 16 jutaan inilah yang menjadi dasar perhitungan untuk si PPh 25 kita. Oke. Kemudian ada nih satu tambahan asumsi. Dengan asumsi bahwa tahun 2020 besarnya PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain atau disebut dengan kredit pajak sebesar 6.800.000. Berarti 16 jutaan ini kita kurangi dengan si kredit pajak. Oke, dapat hasilnya sekian, kita bagi dengan 12. Nah, dapatlah PPh pasal 25 sebulannya. Jadi sebulan kita harus setorkan sebesar Rp787.500. Kayak gitu. Oke, kemudian ada poin berikutnya lagi, angsuran PPh bagi wajib pajak yang memperoleh penghasilan yang tidak teratur. Oke, yang menjadi acuan dalam perhitungan PPh 25 adalah apa? Yaitu adalah penghasilan yang teratur saja. Yang tidak teratur tidak dimasukkan ke perhitungan PPh pasal 25. Tapi ya tetap dilaporkan di SPT tahunan. Ya, kayak gitu. Nah, ini contoh 4.4, silakan dibaca sendiri. Kemudian ada beberapa komponen lainnya, ya, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Itu semua penjelasannya sudah jelas, saya sudah jelaskan di modul. Silakan kalian baca sendiri untuk ketentuannya, penjelasannya, perhitungannya, ya. Jadi silakan kalian baca secara mandiri. Jika ada pertanyaan, tanyakan saja kepada saya. Tapi untuk konsep dasarnya sudah saya jelaskan di awal, ya. Jadi ini sampai halaman ke 82 itu semua adalah pembahasannya, ya. Jadi untuk yang saya tidak jelaskan itu bisa kalian baca sendiri secara mandiri. Jika memang ada pertanyaan, ada yang kalian bingung, boleh kalian tanyakan kepada saya, ya. Tapi konsep dasarnya adalah perhitungannya seperti ini. Intinya untuk PPh 25 itu adalah mengacu kepada SPT tahun sebelumnya, kemudian dikurangi dengan kredit pajak yang ada. Jika ada, kalau nggak ada ya nggak usah. Kalau ada kredit pajak, ya kamu kurangi. Dapatlah nominal PPh pasal 25 per tahunnya. Kemudian kamu bagi 12, dapatlah PPh pasal 25 per bulan. Jadi intinya bagaimana kita bisa mengangsur si pajaknya kita, ya dinamakan dengan angsuran PPh pasal 25 setiap bulannya mengacu kepada PPh terutang yang baru atau mengacu kepada perhitungan yang paling update. Paling update ya, berarti kan kalau untuk 2021 contohnya ya,
2021 paling update adalah SPT tahun sebelumnya, tahun 2020. Kayak gitu. Kalau belum ada 2020 gimana? Ya udah pakai 2019. Seperti yang saya jelaskan tadi. Ya. Jadi seperti itu. Nah, di bab ini ada 2 soal latihan. Oke. Jadi sedikit clue, saya jelasin sedikit aja. Untuk soal yang pertama di sini ada Freddy nih. Dia punya PPh terutang 95 juta. Kemudian disebutkanlah ini ada kredit pajaknya, PPh 21, 22, 23 dan pajak luar negeri. Ya udah, kamu kurangi aja. Jadi si PPh terutang dikurangi dengan semua kredit pajak yang ada, dapatlah PPh 25 terutang setahun. Oke. Dapatlah PPh terutang setahun, kemudian bagi 12, dapatlah PPh 25 per bulan. Oke. Untuk yang B dikatakan jika nilai pajak di atas hanya berkaitan dengan penghasilan 6 bulan. Ya udah, nanti setelah kamu kurangi PPh terutang, kurangi dengan kredit pajak, kamu bagi dengan 6 bulan. Kalau di A kan kita tiap bulan, angka tiap bulan kita harus tahu. Caranya gimana? Kita bagi dengan 12. Kalau yang B, kalau misalnya penghasilan ini semua hanya untuk 6 bulan, ya udah. Berarti kita tinggal bagi 6. Dapatlah PPh 25, angsuran PPh 25 untuk per bulannya. Itu soal yang pertama. Soal yang kedua, jadi di sini ada seorang pria. Nah, selain dia bekerja, dia juga punya job sampingan. Dia juga punya usaha. Oke, cara perhitungannya bagaimana? Nah, kita hitung untuk penghasilan setahunnya. Jadi, penghasilan pertama dia apa? Yaitu gaji. Kita setahunkan. Jadi ini gaji bulanan. Kita hitung setahun. Berarti kali 12. Kemudian lanjut. Penghasilan atas penjualan hasil tambak per panen. Nah, per panennya berapa lama nih? Kita lihat di sini. Oke, penjualan hasil tambak yang dipanen 4 bulan sekali. Kalau dipanen 4 bulan sekali, berarti dalam 1 tahun ada berapa kali panen? Yaitu 3 kali panen. Ya, karena dia sekali panen itu 4 bulan sekali. Berarti ada 3 kali panen. Berarti angka di sini kamu kalikan dengan 3. Dapatlah penjualan hasil tambak untuk 1 tahunnya. Kemudian tambahkan dengan penghasilan bunga. Oke. Nah, dapatlah total penghasilan orang tersebut. Oke. Setelah itu, kamu kurangi dengan PTKP orang ini. Oke ya. Kamu kurangi dengan PTKP orang ini. Nah, di soal ini jelas nih, ada diinfokan status PTKP-nya apa. Nanti bisa kalian lihat sendiri. Oke. Jadi setelah kurangi dengan PTKP, dapatlah PKP-nya, yaitu penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak tersebut kita kalikan dengan tarif progresif. Tarif progresif itu yang kita pelajari di PPh 21. Kalau di bawah 50 juta atau penghasilan PKP sampai dengan 50 juta, kita kena tarif 5%. Kemudian lanjut dari 50 juta sampai 250 juta kena tarif 15% dan seterusnya. Nah, nanti kalian hitung dapatlah PPh terutangnya berapa, kamu kurangi dengan PPh 21 yang telah dipotong ini. Ya, nanti dikurangi dengan PPh 21 yang telah dipotong ini. Jadi PPh terutang kamu kurangi dengan kredit pajak, salah satunya yaitu PPh 21. Nah, setelah itu kamu dapatlah itulah PPh terutang untuk 1 tahunnya. Itu dapatlah PPh 25 terutang untuk 1 tahun, kamu bagi dengan 12, dapatlah angsuran PPh 25 per bulan. Oke? Jadi simpelnya seperti itu, silakan kalian kerjakan, silakan kalian pikirkan cara pengerjaannya seperti apa. Dicerna dengan baik ya, untuk konsep pemikirannya, untuk cara pengerjaannya, kenapa perhitungannya seperti ini, kayak gitu. Oke? Jadi PPh 25 itu cukup singkat, tidak terlalu banyak ya. Walaupun ya memang materinya agak panjang, ada ketentuan A, ketentuan B, ini dan itu. Tapi pada dasarnya angsuran PPh 25, ingat ya, ini adalah angsuran pajak per bulan. Yang mengacu kepada SPT yang terakhir yang bisa kita dapatkan, kayak gitu. Intinya kamu tiap bulan ada angsur aja, bisa angsur aja. Agar apa? Agar pertama kamu bayaran tiap bulannya ada, kamu ada bayar. Kemudian saat kamu perhitungan PPh setahun, itu tidak terlalu berat untuk PPh terutang yang perlu dibayarkannya. Oke,
Jadi sekian untuk penjelasan dari saya. Silakan dikerjakan untuk soal latihan. Ketentuan lainnya untuk waktu deadline pengumpulan, silakan cek di Google Classroom. Oke? Seperti biasa, jika ada yang kurang jelas, silakan kalian tanyakan. Oke, jadi saya akhiri video ini sampai di sini. Terima kasih.